Cek, cek. Audio Jungle. Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan selamat kembali berbakti dalam kasih Kristus. Pagi yang penuh dengan berkat ini kita mau mengawali ibadah kita dengan naikkan syukur kita. Kita mau angkat satu pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Tinggikan
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. syukurmu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia patut ditinggikan, dia patut diagungkan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi
Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Yesus. Anak-anak-Mu akan memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sebelum anak-anak-Mu memuji, Roh Kudus-Mu sudah hadir di tempat ini, membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman nanti Bapa. Kuasa-Mu nyata atas hamba-Mu ya Bapa. Yang datang membawa kesusahan pulang membawa sukacita. Yang datang sakit pulang membawa kesembuhan ya Bapa. Engkau membuka jalan bagi setiap kami yang mempunyai masalah ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Ibadah kami dari awal pertengahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya, karena Dia adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Aku dan Kau, kota bentengku takkan aku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Aku takut bersembunyi dalam-Mu, walau badai menerpa di dalam hidupku. Aku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang janjinya tak pernah berubah. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin, amin, haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut bersembunyi dalam-Mu, walau badai menerpa di dalam-Mu. Tangan Tuhan selalu ada buat kita, men. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, yang
kita bersama Tuhan. Amin. Awal dan akhir semesta alam. Lagi sekali serukan, Dia Tuhan yang benar. Pernah tinggalkan dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Omega, awal dan akhir semesta alam rumah. Semesta alam rumah. Lagi sekali. Semesta alam rumah. Engkau Tuhan yang Haleluya, haleluya. Ada kuat, puji nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita diberikan kuasa. Hai, karena dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, yes, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Katakan Dia yang berkuasa. Dan ada kuasa. Haleluya. Namanya Tuhan.
hanya bagi Engkau Tuhan. Keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berkemenangan saat ini. Kami berkebebasan saat ini. Karena kuasa-Mu adalah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam
Kami agungkan, kami tinggikan Kau Yesus. Kau yang berkuasa di bumi, di sorga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini hari yang penuh sukacita. Kami boleh bersama-sama di tempat ini, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita surga hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berperkaralah Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Segala perkara, semua yang sia-sia, yang mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, apa kabar? Luar biasa, minal aidin wal faizin. Itu harus terus dalam hidup kita, saling bermaaf-maafan, mengampuni, karena pemberian terbesar hari ini, pemberian terbesar itu bukan harta materi, tapi pemberian pengampunan. Pemberian pengampunan itu pemberian yang terbesar yang harus kita miliki, dan pengampunan itu harus diberikan dengan tulus. Kalau saudara di sini kita mau belajar tentang mendengar dan melakukan firman, berarti itu ada proses. Ada hal yang perlu dilatih. Berkali-kali saya katakan, kalau seorang atlet, kalau mau jadi pemenang, dia harus rajin berlatih. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan kita, ya kita harus belajar dengan perkara-perkara yang ada, dan kita harus berlatih. Dan semuanya harus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kuat karena mendengar dan melakukan firman. Ya, ini yang luar biasa. Kuat karena mendengar dan melakukan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara hari Minggu berbakti, namanya berbakti, kebaktian dalam ibadah atau yang dinamakan seringkali kita sebut kebaktian. Ya, kita harus menyerahkan diri kita. Yang namanya berbakti itu ya sepenuh hati, memberikan sepenuh hati. Kerja bakti, kerja tanpa imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu, itu berbakti, tulus mengerjakannya. Kalau saat ini kita kebaktian, ya datang dengan tulus dan tidak ada hal yang menghambat kita, menghalangi kita. Apapun itu yang menghalangi kita, yang mencoba menghambat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk datang beribadah, saudara harus lawan itu. Apapun itu. Dan kita harus, kalau yang namanya datang kepada Tuhan, ya berbakti, ya memberikan sepenuh hati, katakan sepenuh hati, nggak separuh-separuh, sepenuh hati. Jadi kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan itu sepuas-puasnya kalau kita datang dengan sepenuh hati. Tapi kalau datang dengan, mungkin saudara datang di tempat ini, muka-muka aku firmanin dangbar, dangwis, ya kan? Yang mulai, ya kan, dan ketemu siapa gitu, kita mau janjian, dan saudara kalau hal seperti itu masih mengganggu dalam pikiran saudara, lebih baik saudara gak usah datang ke kebaktian. Seperti itu, saudara harus lawan, semuanya harus meletakkan dan benar-benar memberikan hati saudara sepenuhnya kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, ya, bukan kepada saya, bukan kepada teman-teman saudara, bukan saudara-saudaranya saudara-saudara ini. Ya. Jadi kita harus benar-benar memberikan sepenuh hati. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kuat karena mendengarkan dan melakukan firman. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ada dua macam dasar di sini. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, haleluya. Kita baca bergantian, nanti ayat 27 kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3, ya.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kerusakannya. Luar biasa di sini. Dua macam dasar di sini. Saudara, kalau dalam pujian tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, segenap jiwaku, segenap hatiku memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu turun. Kalau kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, pasti hadirat Tuhan itu ada. Saudara, nggak usah saudara datang bersama-sama ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara di rumah saudara, saudara datang pada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara rasakan hadirat Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan itu turun dalam hidup saudara, menyertai saudara. Jadi setiap puji-pujian yang kita lantunkan dengan sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, Tuhan itu pasti ada. Tuhan bersama-sama dengan kita. Apapun motivasi saudara, ketika saudara datang dengan sungguh-sungguh, apapun keberadaan saudara, bukan motivasi, apapun keberadaan saudara, ketika saudara tujuannya hanya datang kepada Tuhan, maksudnya memuji Tuhan, tiba-tiba digerakkan untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, saudara. Di situ hadirat Tuhan itu ada. Rasakan itu. Dan kalau hadirat Tuhan ada, saudara nggak ngalami kebeimbangan, saudara nggak ngalamin rasa takut, saudara akan mengalami sesuatu yang dimana ketika saudara melangkah, di situ rasanya itu ada ketenangan. Dan kenapa saudara seolah-olah nyaman, padahal itu bukan nyaman, itu ketenangan. Saudara, ketika saudara mengalami ketenangan di situ, hal luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak terpengaruh dengan situasi yang saudara hadapi, tidak terpengaruh dengan kondisi yang saudara hadapi, tapi ketika saudara terus berhubungan dengan Tuhan, ketika saudara berbicara dengan saudara, dengan teman-teman, dengan kerabat, saudara terus berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara akan merasakan ketenangan, saudara akan merasakan sukacita, dan orang yang ada di hadapan saudara juga merasakan itu, terimpartasi karena roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Amin. Kalau di sini berbicara tentang dua macam dasar tadi, tentang mendirikan bangunan. Setiap orang mendengar perkataanku, mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, ini dijauhkan dari status pendidikan, status keberadaan saudara, apapun itu. Enggak mempengaruhi. Kalau saudara datang di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh di sini tadi dikatakan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Di sini enggak disebut yang pendidikannya SD, SMP dan seterusnya. Sama-sama yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, di sini dikatakan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa di atas batu itu? Ada apa di atas batu itu? Saudara, waktu mendirikan bangunan gereja ini begitu luar biasa. Sampai menemukan, padahal ini dulu rawa, saudara. Ini dulu rawa, dan harus ketika mendirikan pondasinya, itu harus sampai menembus yang namanya padas di situ. Tanah datar di mana, tanah keras di mana ada di bawahnya sumber air. Sekian dalam. Memang di sini rawa, jadi hanya digali 1 meter aja, saudara. Kalau di sini pada titik daratan yang terendah di sini 1 meter digali sudah keluar airnya. Kalau yang di sebelah itu sudah tanah uruk. Ini pada awalnya dulu ketika di sini masih awal-awalnya tanah masih dasar di situ. 1 meter aja nggak ada, sudah keluar airnya. Begitu luar biasanya sampai menemukan padas di situ, dan di situ didirikanlah pancang-pancang. Harus berkejar-kejaran dengan air, keluarnya mata air itu. Jadi kalau
hanya dikuras dengan gayung atau timba, nggak cukup waktunya. Jadi harus disedot dengan mesin air, harus dengan diesel penyedot ini. Terus dan waktu itu pengerjaannya manual, saudara, nggak pakai mesin molen itu. Jadi cornya harus dengan tangan, ya molen yang kecil, semuanya harus diuruk dengan tangan. Maksudnya dikerjakan dengan cangkul, dengan ala kadarnya, nggak dengan selang seperti sekarang alat-alat modern gitu. Dan begitu luar biasanya, semuanya ini cor semuanya, saudara. Dasar-dasarnya ini cor, melingkar nih, sampai di tengahnya, luar biasa. Dan kalau saat ini saudara melihat, ini katanya insinyurnya dulu, saudara, dibangun 3 tingkat lagi nggak masalah. Kalau saudara di sini ada berkat dananya mencukupi 3 lantai lagi, yang cornya seperti ini nggak masalah. Bahkan yang atas dikasih helipad nggak masalah. Kalau saudara nanti datang ke gereja pakai helikopter, siap. Minumnya nggak enak gitu. Ya, jadi bangunan ini begitu luar biasa, begitu kokohnya. Dan batu kali pada waktu itu buat cornya, sebelum dikasih slup-slupnya itu ada batu kalinya gitu. Batu kali yang gede-gede itu. Dan itu kurang lebih berapa truk ya? Nah, saya nggak bisa menghitung, sampai jalannya rusak ini juga akibat dari pembangunan gereja ini gitu. Jadi seperti itu bangunan ini. Dan kita kemarin baru merasakan, waktu kemarin banjir itu tahun berapa yang barusan ini, dan sampai hanya di situ saja. Yang lainnya di sana sudah pada tergenang air, di sini nyantai-nyantai aja ya. Hanya di satu trap itu aja. Yang lainnya sudah pada banjir di sana. Itu luar biasanya, karena mempersiapkan dengan sepenuh hati membangunnya. Haleluya. Pakai warna-warni, jadinya mau disco atau mau gimana? Haleluya. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Jadi turunlah hujan lebat. Ya, pada waktu itu yang barengannya, kalau nggak salah Jalan Brawijaya yang viral, yang dilewati mobil motornya gelimpangan itu loh, saudara. Dan di sini memang banjir. Dan banjir merata sampai ke utara sana. Dan di sini nggak ngalamin banjir. Nggak ngalamin sesuatu yang maksudnya orang lain mengalami kesusahan pada waktu ini, karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan di sini katakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang beberapa waktu itu barengannya yang di sebelah itu, pada waktu itu juga angin, dan atapnya berkelimpangan begitu luar biasa. Atapnya berterbangan, mengerikan di situ, saudara. Dan ketika itu sudah bukan seperti hujan yang sudah seperti kabut putih berjalan ke sana kemari karena angin. Dan saya melihat di sini, melihat ke atas, begitu luar biasa. Tolong Tuhan memberkati, Tuhan jamaah orang-orang yang ada di sana, saudara. Menghalau di dalam nama Yesus, saudara. Dan terlewat dari masa-masa itu. Situasinya sangat mencekam, saudara, waktu itu. Situasinya sangat mencekam. Tapi karena semuanya dipersiapkan. Demikian juga saudara, kalau saudara mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup saudara, apapun tantangan saudara, kalau saudara terlatih menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, tekan firman Tuhan dan melakukan.
mendengarkan firman Tuhan ini dan mempraktekannya. Mempraktekannya ini berlatih, sama dengan berlatih. Ketika masa-masa ujian tiba, saudara akan melewati masa-masa itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, apapun ujian itu, apapun tantangan yang saudara hadapi saat ini. Kalau orang lain mungkin menghadapi masalah atau tantangan, mulai mengalami kesedihan, kesusahan. Tapi kalau saudara mulai belajar saat ini mendengarkan firman Tuhan, dihantam badai, dihantam masalah, cobaan apapun, saudara bisa melewati. Saudara tetap tegar. Amin. Haleluya. Bagaimana kemarin ujiannya? Kunci. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang dihadapi Kinci, apapun hasilnya, Tuhan sedang menata hidupmu. Jangan pernah khawatir. Yang lainnya, apapun yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau saudara punya masalah, saudara punya kelemahan, jangan saudara takut untuk menyampaikannya. Bukan berarti saudara menyampaikannya itu bukan minta pertolongan, tapi bagaimana kekuatan doa yang membantu, kekuatan yang dari dalam ini yang memberikan kekuatan yang lebih daripada materi dan harta itu. Haleluya. Amin. Karena memang harus dilatih. Menghadapi masalah itu harus dilatih. Gak bisa saudara menghadapi masalah, pasti bisa nih, pasti bisa dilalui. Gak bisa kalau saudara tanpa berlatih, gak akan tahu bagaimana jalan keluarnya. Saudara harus tahu jalan keluarnya, harus berlatih. Dan kalau di sini dikatakan ayat yang ke-26-nya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Di sini ada jelas orang. Coba kalau ngomong orang bodoh ini dalam pembacaannya seperti orang bodoh, gitu. Ini ada penekanannya. Seperti orang bodoh, ungu, bebal, nggak bisa melakukannya, nggak bisa berbuat apa-apa. Udah menyerah, kalah. Kalau dibahasakan lagi, pecundang bahasanya seperti ini. Saudara, kita sudah dari sejak dalam kandungan dipilih, bahkan disebut sebagai umat pemenang. Katakan umat pemenang. Menang. Saudara, dari semula ditentukan menjadi pemenang dan lahirlah di dunia, bukan sebagai orang yang rapuh, bukan sebagai orang yang lemah, tetapi sebagai seorang yang siap untuk menjadi pemenang. Meskipun kemenangan itu belum kita raih, tapi kita menjadi orang pemenang. Katakan kanan kiri, kamu adalah pemenang. Tuhan percayakan hal itu kepada saudara semuanya. Kitalah umat pemenang. Ya. Kalau orang pemenang itu hatinya penuh dengan nyanyian, amin. Kita umat pemujian, kita anak perjanjian. Haleluya. Saudara adalah anak perjanjian. Hal itu yang menjadi kekuatan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, anak perjanjian. Dan janji Tuhan, janji yang selalu digenapi, selalu pasti digenapi. Cepat atau lambatnya, itu bergantung pada saudara. Yang mempengaruhi itu adalah hidup saudara, iman dari Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Iman dari Bapak Ibu Saudara itulah yang membuat kemenangan itu cepat terjadi atau enggak. Dan pemenang itu adalah orang yang tidak pernah, orang yang hidupnya tidak pernah gagal. Artinya gitu, maaf. Orang pemenang adalah orang yang pernah gagal. Tidak pernah gagal atau pernah gagal gimana? Tetapi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Gagal terus mencoba lagi. Gagal terus mencoba lagi. Dan kemenangan itu pasti ada kesempatannya. Haleluya. Dan kesempatan yang diberikan Tuhan, kemenangannya itu luar biasa. Haleluya. Kalau hari ini saudara mungkin belum sepenuhnya saudara menikmati kemenangan itu. Kemenangan yang nanti kelak kita akan hadapi, kemenangan yang dengan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kemenangan disertai dengan kemuliaan.
Karena meraihnya saudara. Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara menikmati sukacita, itu bagian dari kemenangan-kemenangan itu yang akan datang, yang kita akan rayakan bersama-sama. Nikmati kemenangan itu, nikmati sukacita dengan penuh sukacita. Saudara, kalau saudara nggak mengerti, saudara nggak tahu di sini, ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saudara, di sini. Tetapi setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mendengar, saudara mendengar, dan tidak melakukannya di sini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dua macam dasar ini dalam kehidupan saudara. Sama-sama mendengarnya. Sama-sama mendengarnya di sini. Tetapi orang yang mendengar, ya kan? Ini ayat yang ke-26. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar. Setiap orang yang mendengar, dan di sini yang ayat 26-nya, tetapi setiap orang yang mendengar, sama-sama mendengarnya. Tapi masalahnya melakukannya atau tidak? Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ayat yang ke-26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau berbicara tentang kapasitas, kemampuan, saudara, tadi yang saya katakan, status pendidikan jelas beda, saudara. Tapi Tuhan tidak berbicara tentang status pendidikan. Tidak berbicara tentang kepandaian manusia. Tapi di sini yang tulus dengan sepenuh hati tadi. Mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan hatinya dipenuhi dengan puji-pujian. Kemenangan itu pasti terjamin, dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidupku penuh apa? Pujian, nyanyian atau pujian? Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi hanya untuk Raja segala raja. Dan kemuliaan itu dinyatakan di dalam diri setiap orang yang mengalami kemenangan. Kemuliaan itu saudara miliki. Di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan ya? Coba, jangan dilirik, pandang saja. Ada kemenangan. Wajah harus delok aku harus mencucu, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara harus melihat saya ada kemenangan dan saya melihat saudara itu ada kemenangan. Amin. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau hatinya saudara penuh nyanyian, ada kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Maka saudara ketika keluar dari tempat ini, saudara mengimpartasikan dari kemuliaan Tuhan itu. Kehadiran saudara membawa berkat, kehadiran saudara membawa damai. Coba, kehadiran saudara membawa malapetaka atau membawa damai? Kehadiran saudara membawa kehadiran saudara membawa sukacita. Ini tadi sukacita yang disini membawa orang, kalau penuh sukacita itu membawa damai gitu. Coba saudara datang dengan muka muram. Saudara sebelum ketuk pintu aja orangnya ngincang, dibuka ini. Buka ini sudah membawa benteng-benteng. Tapi kalau saudara dengan muka yang gembira, penuh sukacita, Assalamualaikum, ya kan? Orangnya masih menjawab, waalaikumsalam, ya kan? Atau saudara dengan apapun itu, mesti kalau, siapa panggil nama saudara? Kalau penuh sukacita itu rasanya menjawabnya mesti sukacita. Haleluya. Kira-kira seperti itu enggak kalau saudara datang ke tempatnya teman-teman atau kerabat saudara ini?
Orang rapi duduk, duduk, ketuk pintu. Kalau anak saya mau ke tempatnya siapa, dia mesti datang duluan, buru lepas sandal. Assalamualaikum ke tempat saudara-saudaranya. Ya kan di bulan Lebaran ini langsung mana Lebarannya? Enggak, saudara. Tetap budaya yang seperti itu kalau anak-anak saya mau bertamu ya udah aja dengan penuh sukacitanya datang ke tempat kerabatnya, bukan di bulan Lebaran ini aja. Gitu. Kalau saudara menikmati itu, saudara akan menerima berkatnya, dan orang lain terdampak, mengimpartasi hidup saudara. Haleluya. Hidup saudara mengimpartasi berkat dari Tuhan. Amin. Bangun semuanya itu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu menenang. Bangun hidup saudara dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di atas dasar firman Tuhan menjadi bangunan yang kokoh, yang terus berdiri tegak. Dan ketika badai menghantam saudara, angin menerpa saudara, saudara akan tetap berjalan maju. Haleluya. Amin. Saudara terus berjalan, mata saudara terarah pada tujuan. Dan berlari pada tujuan. Amin. Tujuannya jelas. Berlari pada tujuan. Berjalan mengarah pada tujuan. Jalan saudara terarah. Saudara tidak usah takut. Sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara saat ini, apa ya mesti yang harus saya kerjakan? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang akan mengarahkan saudara. Amin. Saudara nggak usah berpikir ya caranya, bagaimana ya nanti caranya ini. Nggak usah takut. Kalau saudara menyertakan Tuhan, saudara bergerak saja, nggak pernah salah langkah. Katakan amin. Kalau saudara menyertakan Tuhan, bukan menyertakan pikiran saudara sendiri. Ya manusia itu ada di dalamnya, ada roh, ada tubuh, ada jiwa, saudara. Roh ini yang paling utama yang seharusnya, makanya sebalik roh ini yang paling utama yang harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Rohnya manusia. Karena hanya manusia yang punya roh, yang lainnya nggak punya roh. Amin. Manusia yang punya roh. Haleluya. Bukan anjing, bukan kucing. Kucing nggak punya roh, binatang nggak punya roh. Kucing mati, dibuntel mori. Kalau di surga ketemu di surga ya nggak enek, kucingnya tetap kucingnya pakai jadi batang, saudara. Hanya manusia yang punya roh itu. Loh Pak, nanti di surga itu katanya ada anjing, ada binatang-binatang. Apa harus tahu di surga? Di sana hanya memuliakan nama Tuhan nanti. Memuliakan nama Tuhan. Katakan memuliakan nama Tuhan. Sudah nggak ada hidup yang penuh dengan hawa nafsu, nggak ada, sudah berhenti. Haleluya. Jadi hanya menyukakan hati Tuhan. Kalau di sini di bumi saudara sedang berlatih menyukakan hati Tuhan dengan memuji Tuhan. Haleluya. Bahkan nanti kehidupan yang akan datang saudara tiap hari hanya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Rasa mikirnya lu nggak ada, sudah manusia roh, saudara. Nggak merasakan lapar. Kebenaran firman Tuhan sudah nggak ada di sana. Nyanyian, pujian, hanya menyembah, saudara. Makanya firman ini nanti terbatas. Kuasanya juga terbatas nanti, dibatasi. Kalau sekarang Tuhan menyatakan mujizat, nanti di zamannya penganiayaan di situ, saudara. Banyak orang sakti di situ. Kalau saudara mau jadi orang sakti di sana, cok orang mati gitu.
diberkati oleh Tuhan. Amin. Sedang diajar oleh Tuhan bagaimana memuliakan nama Tuhan. Terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang melengkapi hidup saudara. Haleluya. Itu yang membawa saudara hidup saudara terarah. Roh tadi, kalau rohnya manusia itu diisi oleh rohnya Allah, Roh Kudus yang lebih utama di dalam hidup saudara, itu yang mengarahkan hidup saudara. Tapi kalau yang terutama adalah rohnya manusia, saudara, ya yang terutama yang diinginkan adalah kebutuhan yang utamanya adalah pikiran saudara supaya terpenuhi keinginannya. Tapi kalau rohnya Allah yang mendahulukan bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana roh Tuhan itu yang bekerja dalam hidup saudara, bagaimana saudara melakukan kebaikan. Tapi saudara tidak boleh terjebak dengan kebaikan, haleluya, melakukan kebaikan maksudnya. Saudara nggak boleh terjebak untuk melakukan kebaikan, karena bukan perbuatan baikmu, haleluya, tapi oleh karena pengenalan akan Bapa-Mu. Halo? Akan siapa? Akan Yesus. Oleh karena pengenalan akan Kristus itulah saudara diselamatkan. Bukan karena hasil usahamu, tapi itu pemberian. Pemberian siapa? Saudara masih bingung? Pemberian Allah, itulah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap atau seluruh umat manusia yang mau menerimanya, menerima keselamatan. Haleluya. Amin. Kembali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hal yang utama di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Amin. Dan jadikan yang utama. Di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Itulah kekuatan yang sedang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, seperti bangunan di atas batu, fondasinya sudah kuat, tidak mudah terombak-ambing. Haleluya. Inilah masa-masa yang sekarang kita hadapi. Apapun tantangan saudara, mungkin pembicaraan orang lain, perkataan orang lain, mungkin tekanan perekonomian atau apapun itu yang saudara hadapi, itu nggak ngaruh. Karena kekuatan iman dari firman Tuhan yang mendasari hidup saudara, itu yang memberikan kekuatan. Katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan. Nyatakan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Firman adalah yang utama. Semua yang terjadi dalam hidupmu, masa lalu itu adalah sia-sia. Yang sekarang terjadi adalah mulai mengawali bagaimana saudara menyertakan Tuhan dalam hidup saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, di dalamku jiwaku bukan berdiri dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
Tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, melancarkan hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu, firman-Mu terang hilangkanku. Sumber damai dan ku aman dalam-Mu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, seperti matahari bersinar begitu menjadimu. Dalam segala hilangkanku sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaanmu sempurna, haleluya, seperti matahari bersinar begitu menjadimu. Dalam segala perkara, mengingatkan kami dalam pujian ini, Yesus. Dalam segala perkara, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Sungguh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Saya minta kesediaannya Bapak Sarjono berdoa untuk ucapan syukur kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan dalam Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan pada saat ini Tuhan.
berkati setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu telah memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami senantiasa makin hari, makin kami diberkati oleh Tuhan dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati firman-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan pagi ini. Kami terima dengan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemakaian-Mu makin hari makin hebat dan heran untuk memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa mengurapi hamba-Mu. Makin hari Tuhan pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati segala apa yang menjadi doa permohonan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu. Tuhan senantiasa campur dan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Kasih setiamu Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sukacita surga yang turun di tempat ini ya Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Berkati kami semuanya. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Buat hari ini, ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Sukacita yang boleh kami rasakan. Tuhan memberkati, kami boleh merasakan kuasa, mujizat dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki beban kehidupan permasalahan Tuhan lepaskan. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin nyata karya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kabinet kerja kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati. Bersinergi mereka bersama wakil-wakil rakyat untuk membangun negeri ini ya Tuhan Yesus. Sinergi mereka ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari hal yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi dan golongannya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka.
roh takut, hikmat yang menyertai mereka untuk menjalankan tugas-tugas negara mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati TNI Polri untuk menjaga keamanan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus. Tuhan memberkati mereka yang ada di perbatasan-perbatasan wilayah negara, mereka yang ada di manapun saat ini untuk bertugas menjaga keamanan, arus balik, arus mudik, ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya, kesehatan, kekuatan yang menyertai mereka ya Tuhan untuk menjalankan tugas. Demikian juga elemen-elemen yang lain yang bekerja sama untuk menjalankan tugas mereka. Satuan tugas COVID-19 juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati para medis, tenaga perawat, dokter, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, pelaksanaan vaksin yang terus berjalan biarlah berjalan dengan baik, lancar, adil dan merata. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk relawan-relawan ya Tuhan, mereka yang bekerja untuk bertugas ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang terjadi, banjir, longsor, gunung meletus, Tuhan, kecelakaan Tuhan, jamah mereka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai negeri kami, damai bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama. Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang dari surga. Memberkati mereka dalam perjalanan mereka yang akan menuju ke tempat mereka masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan memberkati apa yang mereka tabur, Tuhan Yesus, mereka akan menuai, Tuhan memberkatinya sesuai dengan janji firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan, Kau sendiri yang berjanji, Kau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, Kau sendiri yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Segala apa yang Kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dan kasih nyata menyertai keluarga-Mu, anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam kebenaran itu. Dan setianya yang menyertai kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu untuk menjemput saya dan saudara semua yang percaya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang meyakininya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, sebelum mendengarkan dari tim multimedia, kemarin istri saya berjanji akan memberikan bingkisan untuk pasangan suami istri. Haleluya. Ya, untuk ibadah ini tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak punya pasangan, yang jomblo-jomblo, tapi yang sudah menikah, tapi yang jomblo gitu, janda ngono lah. Boleh, silakan datang, saudara, silakan menghadiri. Ya, Pak Sutri GPI. Peluk yang ingin dekat peluk dong. Nah, sekarang bukan begini, dipeluk. Pak Sutri GPI. Saling mengasihi di dalam Kristus menjadi keluarga yang harmoni. Haleluya. Mau siapa dulu yang dipanggil ini, Ibu? Mau dipanggil semuanya? Ya, ada yang tidak hadir satu. Yang mendapatkan kuis. Saya tidak dipanggil. Oh, Tapi saya maju. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Setiap Rabu minggu pertama sama minggu ketiga ada ibadah pasutri, dan tidak menutup untuk setiap orang tua yang single parent pun boleh gabung. Nah, saat Rabu kemarin sudah dihadiri oleh 5 juta pasang, nolnya gelundung semua. Jadi 5 pasang di dalam Zoom, dan kita ada permainan sedikit. Setiap usaha kita pasti Tuhan memberikan hasil,
Dan dalam usaha permainan itu ada berkat, meskipun kecil, ini adalah tanda cinta buat Lengkap. pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya akan panggil pasangan suami istri yang beruntung, Bapak Herma dan Ibu Ayu. Ada Bapak Herma dan Ibu Ayu? Tidak ada. Selanjutnya Bapak Yefta dan Ibu Dendeng Ratna. celeng, dendeng celeng. Ada 5 juta pasang ya, jadi tunggu ya. Sabar. Kemudian Bapak Yefta dan Ibu Ratna. Semuanya kemudian ada di atas. Bapak Teguh dan Ibu Ani. Bapak Teguh dan Ibu Ani. Dan nomor 5 juta. Nomor 5 juta yang paling terakhir karena nulnya ngelundung semua adalah Bapak senior kita, Bapak Sarjono dan Ibu Sarjono. Oke. Silakan. Bisa langsung diberikan aja ya. Nggak harus saya. Ibu aja. Ibu. Silakan dikasih. Nah, itu anak-anak yang ngasih. Dikasih tim multimedia. Ya, itu lengkap sekali. Nanti buat masak bersama-sama. Ada minyak gorengnya, ada minyak goreng langka ini udah bisa buat masak-masak. Haleluya, Tuhan berkati. Bumbu pepek enak. Yang ya jangan dilihat isinya tapi dilihat manfaatnya. Itu buat masak-masak bisa nanti. Sembako lengkap itu mewakili sembako. Ya udahlah. Sembako lengkap buat masak-masak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mendengar dari multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, kembali diadakan pada hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah di lantai 2 gereja. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri, yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam, diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan 4, pukul 18 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp. Ibadah doa Jumat, diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu, diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah doa malam, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Dodi Setiawan. Jadwal penata layanan ibadah raya minggu depan. Worship Leader, dilayani oleh Ibu Ratna. Singer, Saudari April, Saudara Louges dan Juan. Penyambut jemaat, dilayani oleh keluarga Bapak Sarjono. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia dikelola untuk keperluan bayar wifi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada Saudari Vinci. Demikian arta gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Juga. Puji Tuhan, ibadah telah usai. Selamat kembali pulang. Tuhan Yesus memberkati. Persembahannya ada di depan.
kekal.